Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dengan kilatan cahaya terang, Long Haoshan langsung muncul di lantai pertama Menara Keabadian, dan duduk bersila dari pikiran bawah sadar. Kelompok cahaya putih dengan panik melompat di sekitar tubuhnya, dan energi spiritual unsur cahaya yang sangat besar mengalir keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan jika Long Haoshan bahkan lebih tidak mau menerima bantuan dari Menara Keabadian, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Menara Keabadian telah benar-benar menekan Samigina tanpa masalah, untuk tidak berbicara apa-apa tentang dia, yang masih di langkah ke-8. Long Haoshan saat ini merasa seolah-olah tubuhnya terbakar seperti neraka yang mengamuk. 5 wadah spiritual di dalam dirinya gemetar ketakutan. Dan energi spiritual unsur cahaya yang datang dari luar sangat murni, tetapi beberapa aura kematian bercampur, mengalir ke tubuhnya. Itu membutuhkan filter aktif dari 5 wadah spiritualnya untuk menghilangkan semua aura kematian. Pada aspek ini, Long Haoshan sangat menentukan. Energi spiritual unsur cahaya ini secara langsung dapat digunakan karena kemurniannya yang luar biasa. Menara Keabadian bagaimanapun juga diciptakan oleh putra cahaya sebelumnya, Elux. Kemurnian elemen cahayanya sama sekali tidak lebih rendah dari Long Haoshan. Tapi Long Haoshan tidak membiarkan sedikit pun aura mematikan menyerang ruang hidupnya. Pertemuannya dengan siput ilahi matahari dan bulan sangat penting. Nasihat yang dia peroleh bahkan lebih membantu daripada perisai siput ilahi. Kebutuhan untuk bersikap tegas pada dirinya sendiri adalah, sebagai putra cahaya, salah satu pelajaran terpenting yang bisa dia pelajari. Memperoleh alat ilahi hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi tanpa perilaku yang ketat, putra cahaya juga bisa terkontaminasi dan berjalan di rute yang salah. Oleh karena itu, tidak peduli kekuatan macam apa yang diperoleh Long Haoshan, yang paling penting tetap baginya untuk menjaga hatinya sendiri tetap murni, dan tidak membiarkan dirinya terkontaminasi oleh apapun. Secara alami, ini menyiratkan bahwa dia tidak bisa membiarkan aura mematikan ini mencemari tubuhnya. Dia juga tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menerima warisan dari Elux. Aliran besar energi spiritual mengalir masuk, dan menyebabkan keheranan Long Haoshan karena semuanya murni, namun tidak terlalu terkonsentrasi, esensi cahaya. Dengan kata lain, energi spiritual ini seperti yang sudah terkandung dalam dirinya, dan menyatu dengannya untuk menjadi bagian dari kekuatannya dengan sempurna. Dia telah bertemu dengan situasi seperti itu sebelumnya juga, tetapi itu tidak sekuat dan masif. Dia samar-samar mulai mengerti bahwa ini seharusnya menjadi salah satu manfaat yang diberikan kepadanya karena panen besar Menara Keabadian. Setelah proyeksi Menara Keabadian muncul, Long Haoshan juga memiliki ekspresi bodoh di wajahnya. Perasaan merah panas segera memenuhi seluruh tubuhnya dengan sensasi terbakar, seolah-olah menempatkannya dalam keadaan setengah tidak sadarkan diri. Tetapi kekuatan mentalnya tetap jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan karenanya, dia bisa merasakan beberapa perubahan eksternal bahkan dalam situasi ini. Dalam benaknya, Menara Keabadian seperti makhluk hidup, dan bukan hanya sebuah bangunan atau alat ilahi. Dalam perjuangannya dengan Elux, Samigina hanya dipimpin oleh hidungnya selama ini. Ini terutama benar dalam cara menara menangkap 12 raja sosok kematian yang dilepaskan Samigina. Long Haoshan merasakan keserakahan yang gamblang dari Menara Keabadian. Seluruh area di sekitar menara dengan panik menelan kekuatan domain Samigina serta sosok yang tak terhitung banyaknya di dalamnya. Dan untuk keputusasaan Samigina, usahanya yang habis-habisan sama sekali tidak membuahkan hasil. Menara Keabadian baru saja membawa Long Haoshan pergi, dan bahkan pecahan raja sosok roh kematian yang dilepaskan Samigina yang tersebar tampaknya menjadi bersikeras untuk mengikutinya kembali. Karena hubungan dekatnya dengan Menara Keabadian, pemahaman Long Haoshan tentang situasinya jauh lebih dalam daripada Samigina atau Long Tianying. Ketika 7 dewa iblis besar bergandengan tangan untuk menyerang Menara Keabadian,
Long Haoshen bisa merasakan penghinaan besar yang muncul dari menara keabadian. Tapi tetap saja tidak memilih untuk bertemu langsung. Dari sini, Long Haoshen yakin bahwa menara keabadian memiliki kemampuan untuk menahan serangan itu, tetapi tanpa diragukan lagi, itu akan memiliki biaya besar untuk membayarnya. Jadi, menara keabadian secara langsung membawa Long Haoshen pergi, dan bukan karena tidak dapat menahan kekuatan mereka, tetapi karena itu tidak sepadan. Dengan kata lain, jika menara keabadian ingin menahan serangan seperti itu, ia perlu menghabiskan banyak energinya. Dan konsumsi ini akan jauh lebih besar daripada yang bisa dia dapatkan setelahnya. Oleh karena itu, demi mendapatkan manfaat, menara keabadian menganggap tidak perlu bentrok, dan mengambil cara mudah untuk membawa Long Haoshen pergi melalui ruang. Kunci 7 Dewa Iblis Besar meninggalkannya tanpa pilihan lain. Long Haoshen kedinginan ketika memikirkan kinerja menara keabadian ini. Itu terlalu rasional, dan sepenuhnya didasarkan pada gagasan keuntungan, tanpa pertimbangan untuk sisanya. Dan Long Haoshen dengan jelas merasakan bahwa menara keabadian dapat kapan saja melepaskan kekuatan yang jauh di luar kemampuannya. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, menara keabadian hanya benar-benar membantunya sekali, pada saat dia berada di ambang kematian, dan hanya memberikan bantuan minimal. Terakhir kali Long Haoshen dan Cai Er dihadapkan pada bahaya dan dia memberikan segalanya untuk melindunginya, menara keabadian tidak bergerak sedikit pun. Tapi kali ini, dia baru saja mengaktifkan kemampuan teleportasi, namun menara keabadian memilih untuk muncul dan datang membantunya hanya karena merasakan manfaat yang sangat besar. Ini terasa sulit untuk ditanggung oleh Long Haoshen yang baik hati. Hari ini, kemunculan menara keabadian memberinya pemahaman yang meningkat mengenai alat supra ilahi ini. Dia samar-samar menyadari bahwa bahkan ingatan jiwa yang ditinggalkan oleh Elux tidak dapat sepenuhnya mengendalikan alat supra ilahi yang dimaksud, yang sepenuhnya memiliki pengetahuan dan penilaiannya sendiri. Dengan kata lain, bahkan jika dia benar-benar akhirnya mendapatkan warisan Elux, membuat pilihan yang tidak menguntungkan atau terlalu mahal dari sudut pandang menara keabadian akan ditolak olehnya. Jika Long Haoshen adalah seseorang yang bisa didorong oleh nafsu, dia pasti akan menemukan menara keabadian sebagai pedang bermata dua, meskipun penuh manfaat baginya. Menggunakannya sangat sederhana, dan hanya mengharuskannya untuk mempertahankan situasi win-win solution untuk menara keabadian dan dirinya sendiri. Tapi Long Haoshen sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan situasi keuntungan. Alat supra ilahi ini sepenuhnya mengandalkan energi kematian untuk memperkuat dirinya sendiri, dan Long Haoshen tidak dapat menyetujui keserakahannya. Hari ini, meskipun menara keabadian dengan sedih melukai Samigina, dan sangat mengintimidasi 7 Dewa Iblis Besar, yang penting, itu juga memperkuat penolakan Long Haoshen terhadapnya, dan memperkuat resolusinya untuk menolak bantuan Elux. Berkat kontrol mentalnya yang hebat, Long Haoshen mengatur energi spiritual di tubuhnya dalam bentuk jaring besar untuk benar-benar menghentikan aura mematikan menembus energi spiritualnya. Hanya melalui penyaringan energi spiritual yang sempurna dia dapat dengan sempurna mengintegrasikan energi spiritual ke dalam wadah spiritualnya. Ini pasti membuatnya membutuhkan lebih banyak upaya untuk mengintegrasikan energi spiritual, tetapi menjaga kemurnian energi spiritualnya sejauh ini lebih penting. Long Haoshen sampai pada kesadaran samar bahwa tubuhnya secara bertahap merasakan tanda-tanda gangguan karena energi spiritual, yang merupakan tanda perluasan wadah spiritual lain di sini. Dada perut, ruang di tengah alisnya, dan satu lagi di setiap lengan adalah 5 wadah spiritual yang telah dia buka, dan kelimanya menopang lengannya. Hanya saja, Long Haoshen tidak menyangka bahwa prosesnya akan berlanjut begitu cepat setelah dia membuka wadah spiritual di lengannya. Wawasan dan persepsi semua datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat. Oleh karena itu Long Haoshen tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Sambil menyerap energi spiritual yang datang dari luar, dia memperhatikan dengan cermat aura. Bahkan jika dia tidak berhasil menerobos,
pengalaman ini akan sangat menguntungkan untuk serangkaian terobosannya di masa depan. Waktu berlalu, menit demi menit, dan terasa, di lantai pertama menara keabadian, serangkaian cahaya keemasan terus bergeser dari sekitarnya ke arah Long Hao Shen, dan terus-menerus menyatu dengan tubuhnya. Sebagian darinya ditolak sementara sebagian diserap, dan pada saat yang sama, cahaya cemerlang yang samar-samar terlihat mulai menyinari tubuhnya. Jika pada saat itu, Long Hao Shen telah memilih untuk melakukan meditasi yang mendalam, dia akan sangat mungkin membangun dalam semburan inspirasi wadah spiritual ke-6 dan ke-7-nya. Tapi sayangnya, dia tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Jadi, setelah menara keabadian menghentikan transfer energi spiritualnya, ia terbangun dari kondisi kultivasi. Mengambil napas dalam-dalam, tubuhnya mulai melayang secara alami. Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi memancarkan kejutan yang menyenangkan, tetapi setelah itu merasakan suasana keengganan. Dia memang tidak ingin menerima bantuan menara keabadian, karena dia tidak ingin berhutang apapun. Dia melangkah lebih jauh dengan membuat keputusan untuk tidak menginjakkan kaki ke lantai 3 menara keabadian. Tapi, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia bisa mendapatkan manfaat ekstrim dari menara keabadian. Setelah menembus langkah ke-8, meskipun Long Hao Shen tidak pernah berhenti berkultivasi, untuk mengisi wadah spiritual di lengannya bukanlah masalah sekejap. Bahkan ketika Putra Cahaya menggunakan fisik khusus dari dewa yang dipilih, dan karena itu menyerap esensi cahaya jauh lebih cepat daripada kultivator biasa, mengumpulkan 20.000 energi spiritual ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Bagaimanapun, ukuran energi spiritual bukanlah angka yang sederhana. Misalnya, mengumpulkan sedikit energi spiritual untuk seorang ksatria dari langkah ke-7 sama sekali berbeda dari mengumpulkan sedikit energi spiritual untuk seorang ksatria dari langkah ke-8, karena yang terakhir jauh lebih terkonsentrasi. Dengan kata lain, gagasan yang sama tentang energi spiritual sama sekali berbeda antara langkah ke-7 dan ke-8. Mungkin bisa sama dalam volume total dan isi elemen, tetapi konsentrasinya akan sangat jelas mempengaruhi kekuatan yang digunakan di medan perang. Dan itu adalah salah satu kekuatan besar dari dataran tinggi. Setelah mencapai langkah ke-8, Long Hao Shen memiliki total 5 wadah spiritual, dan kecepatan meningkatkan energi spiritualnya sebenarnya menjadi lebih lambat dari sebelumnya, karena ia membutuhkan waktu adaptasi. Tapi kali ini, atau lebih tepatnya, setelah akhir sesi kultivasi ini, yang mengejutkannya, 2 wadah spiritual pada lengannya menjadi hampir penuh tanpa perlu usaha lebih lanjut. Kali ini menara keabadian memberinya tidak kurang dari 5.000 unit energi spiritual paling murni. Dan ini setelah dia menyaring sebagian besar darinya, jika tidak, jumlah ini akan lebih tinggi. Total energi spiritual Long Hao Shen saat ini sudah mendekati 37.000 energi spiritual, yang merupakan lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Berbalik, Long Hao Shen memberi patung yang berdiri di tengah-tengah lantai pertama tampilan yang kompleks. Setelah menenangkan dirinya, dia segera berteleportasi kembali. Dia tidak ingin membiarkan dirinya merasakan keterikatan apapun untuk tempat ini. Setiap kali dia mengingat peristiwa masa lalu, ketika bencana tidur mengandalkan alat supra-ilahi ini untuk membantai jumlah manusia yang tidak terpikirkan, dia merasakan kesedihan besar muncul dalam dirinya. Dengan secercah cahaya terang, ketika Long Hao Shen muncul kembali di langit malam, itu menjadi sangat sunyi. Secara kebetulan, kilatan cahaya menghilang seketika, dan karena Long Hao Shen tidak melebarkan sayapnya, tubuhnya mulai jatuh hampir seketika. Jatuh, Long Hao Shen menekan kedua tangannya dan mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan sosoknya melayang seperti bulu. Waktunya sudah dekat dengan fajar, tetapi langit masih gelap. Energi spiritual unsur cahayanya akan benar-benar terlihat mencolok dan pasti membuatnya terlalu jelas, sehingga menyebabkan masalah muncul. Jadi sebaliknya dia menggunakan metode yang sangat menantang untuk mengendalikan kejatuhannya sendiri. Ini semua untuk menghindari ketahuan oleh iblis,
Alasan utamanya adalah dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia harus kembali ke lokasi semula setelah berteleportasi ke menara keabadian. Jika rahasia ini diketahui musuh, strategi akan dengan mudah direncanakan untuk melawannya, jadi Long Hao Shen lebih suka lebih bijaksana. Untungnya, dia tidak terlalu tinggi di langit. Jaraknya ke tanah kira-kira 400 meter, oleh karena itu serangkaian akrobat dan gerakan pendorong memungkinkannya untuk menurunkan kecepatan jatuhnya. Faktanya, energi spiritual eksternalnya saat ini sudah lebih dari 20.000, membuat tendangan bertenaga penuh ini mampu menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar dan mengurangi kecepatan jatuhnya. Tubuhnya mendarat ke tanah, dan bergegas menuju benteng pengusir naga. Kapasitas mentalnya yang kuat menunjukkan kehebatannya dalam situasi ini juga, membantu menyembunyikan sosoknya sejauh mungkin selama menuju ke benteng pengusir naga. Hanya ketika dia tiba di dekatnya, para pendukung dari kuil ksatria mengetahui tentang kepulangannya. Kesalahpahaman secara alami tidak akan muncul, armor yayasan emas pada dirinya adalah simbol statusnya, dan terlebih lagi, dia adalah satu-satunya ksatria yayasan emas yang belum kembali. Jadi, ketika Long Hao Shen tiba di benteng pengusir naga, gelombang aklamasi yang tinggi dan ekspresi hormat yang tak terhitung jumlahnya menunggunya. Area ksatria yang luas sedang menonton Long Hao Shen dengan mata penuh gairah, dengan kasar memukuli dada baju besi mereka sendiri dengan tinju mereka sebagai indikasi bahwa rasa hormat mereka terhadap Long Hao Shen adalah urutan terbesar. Ini adalah penghormatan mereka kepada kepala ksatria suci yang baru diangkat. Bahkan ksatria ilahi Long Tianying tidak tahu bagaimana Long Hao Shen melukai Samigina dengan parah, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang tentara biasa. Di mata mereka, kepala ksatria suci yang kuat ini telah mengalahkan dewa iblis terkuat peringkat 4, dan tanpa menjadi ksatria ilahi. Oleh karena itu, di mata mereka, seolah-olah awalan, sementara, sebelum gelar lengkapnya tidak pernah ada. Pada saat yang sama, ini memberi mereka kepercayaan diri yang lebih besar mengenai perang suci ini. Ketika Long Hao Shen berdiri di depan Long Tianying, kakeknya tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia bisa merasakan bahwa Long Hao Shen benar-benar baik-baik saja, dan seharusnya melarikan diri, tetapi bagaimana dia mencapai itu? Tentu saja ada beberapa kemampuan yang dapat menghancurkan ruang untuk waktu yang singkat setelah mencapai langkah ke-9, tetapi mereka membutuhkan lingkungan yang sangat tenang dan stabil untuk digunakan. Tapi bagaimana ketika Hao Shen melewati ruang angkasa? Pada saat itu, 7 dewa iblis bergandengan tangan melawannya, jadi siapa yang tahu sejauh mana ruang berada dalam kekacauan. Tetapi bahkan dalam keadaan ini, Long Hao Shen baru saja melintasi dimensi lain, Long Tianying tidak tahu sedikit pun tentang bagaimana menjelaskan misteri ini. Dan Long Hao Shen pergi begitu lama, yang berarti bahwa dia pasti berada pada koordinat spasial tetap. Jika tidak, jika dia melakukan perjalanan bolak-balik di ruang lain, dia akan selamanya menjadi tidak dapat kembali. Kakek, Long Hao Shen melakukan penghormatan ksatria kepada Long Tianying. Sikapnya menjadi jauh lebih hangat dari sebelumnya. Pada saat dia diserang oleh dewa iblis Samigina, dia merasakan bagaimana Long Tianying berusaha keras untuk menyelamatkannya. Dan sebelum berteleportasi, dia melihat Long Tianying dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin persetujuannya terhadap kakeknya sendiri tidak bangkit dari itu? Long Tianying memiliki senyum pahit di wajahnya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang, menara apa yang muncul dan mengelilingimu saat itu. Setelah merenung sejenak, Long Hao Shen menjawab, saya tidak ingin menyembunyikan apapun dari kakek, tetapi itu adalah rahasia yang tidak boleh saya ceritakan. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa itu sebenarnya hanya bisa membatasi dewa iblis kematian Samigina dan tidak ada orang lain. Dan saya juga tidak dapat mengendalikannya. Itu hanya muncul dengan sendirinya. Saya terhubung secara spasial dengannya, dan dialah yang memindahkan saya. Yang mengejutkan Long Hao Shen, Long Tianying sebenarnya tidak terus menanyainya. Penampilannya menjadi lembut, apakah tubuhmu baik-baik saja? Samigina tidak melukaimu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja,
dan dapat kembali ke medan perang kapan saja. Kakek, matahari akan segera terbit, iblis mungkin akan melancarkan serangan balasan. Saya sudah membuat persiapan untuk pertempuran, dan saya menunggu perintah Anda. Melihatnya, Long Tianying terdiam, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kemarahan. Perintah apa yang harus diberikan? Penilaianmu salah. Saya dapat memberi tahu kamu dengan pasti bahwa hari ini, kita dapat yakin bahwa iblis tidak akan datang untuk menyerang. Apakah kamu tidak melihat dalam perjalanan kembali? Pilar Samigina telah kehilangan semua cahayanya. Kali ini, kamu membuatnya mengalami kerusakan yang sangat serius, domain kematiannya dicabik-cabik oleh menaramu. Katakan padaku apa yang baik denganmu. Kakek Yang dan aku sudah memberitahumu untuk menyembunyikan kekuatanmu untuk menghindari pengungkapan identitasmu, kamu terus menyembunyikan kemampuanmu yang mereka ketahui, tetapi mengandalkan yang tidak mereka ketahui untuk mendapatkan sorotan segera.